Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, khususnya kepada tukang pangkas. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan semua usahanya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan customer bocil ya, yang sangat rewel, dan dia minta potongan pinggir samping, pendek samping ya, bagian samping atau mandarin, dan atasnya tidak dipotong. Untuk langkah pertama, saya menggunakan guard nomor 2 close terlebih dahulu ya teman-teman. Di situ saya memakai cara seperti video-video saya sebelumnya, tetapi saya potong ya teman-teman karena videonya terlalu buram, tidak jelas. Dan saya berharap teman-teman bisa memahaminya. Untuk bagian belakang saya juga gunakan seperti cara tadi ya. Saya memotongnya dari bawah ke atas, dilawankan dengan sisir, dan sesekali saya potong-potong menggunakan clipper sedikit ke atas ya. Itu gunanya untuk memotong rambut yang masih menonjol-nonjol, dan nantinya untuk proses finishing atau proses overcomb kita tidak terlalu banyak melakukannya ya. Dan untuk bagian yang samping ini yang paling jelas ya. Di sini teman-teman bisa melihatnya sama seperti tadi ya. Ketika pemotongannya juga saya lawankan dan sedikit saya potong-potong rambutnya pakai clipper saja tanpa menggunakan sisir. Itu untuk menghilangkan gradasi yang terlihat tebal ya, atau overcomb. Jadi teman-teman, kalaupun nantinya dibutuhkan overcomb untuk bagian samping, teman-teman harus overcomb saja, nggak usah ragu yang mana yang masih kurang rapi di overcomb. Tapi untuk bagian yang ini, yang untuk bocil ini, saya tidak overcomb bagian sampingnya. Untuk selanjutnya saya menggunakan guard nomor 1 ya teman-teman, tuas close untuk bagian bawah. Sepatu pakai nomor 1 ya. Itu untuk merapikan atau membuat gradasi. Dan selanjutnya saya pakai satu tetapi saya open ya untuk bagian tengahnya ya, ini supaya nantinya terlihat hilang gradasinya ya. Dan teman-teman jangan terlalu didalamkan karena supaya tidak terjadi pelintas ya. Ngomong-ngomong, untuk cara mengatasi bocil yang rewel ya, ini tips dari saya ya, dan teman-teman mungkin juga sudah tahu caranya, tetapi saya ingin berbagi kepada teman-teman. Caranya yaitu adalah teman-teman harus sabar ya ketika mengatasi atau ketika mendapati bocil yang rewel, yang bergerak sana kemari kepalanya. Harus sabar, tahan emosi, jangan keburu-buru, tapi juga jangan terlambat-lambat atau terlalu lambat. Dan apalagi sampai memukul ya, itu jangan sampai terjadi. Memang anak kecil itu ya begini, apalagi yang masih sekolah 3 atau 4 atau 5 SD, itu biasanya dia masih manja-manjanya ya. Jadi teman-teman harus bersabar ketika kedapatan customer yang rewel, jangan sampai memukul karena nantinya akan membuat pangkas kita menjadi sepi ya. Mungkin anak kecil ini atau customer saya ini tidak berani bilang ke orang tuanya ketika kita memukulnya, tetapi psikologisnya akan berkata bahwa oh, pangkas ini atau mas yang motong ini kurang baik atau kurang gimana, dan nantinya akan berdampak buruk bagi kelanjutan pangkas rambut teman-teman. Usahakan harus sabar dan harus pelan-pelan, konsentrasi, meskipun emosi harus konsentrasi supaya nantinya hasilnya cepat dan bagus, tidak pelintas. Karena yang melihat atau yang menonton hasil potongan dari kita itu tidak kita sendiri. Karena biasanya yang melihat itu orang lain atau bahkan kedua orang tuanya ya.
supaya kedua orang tuanya puas dan nantinya akan mendorong anak-anak itu untuk cukur ke tempat kita kembali, maka kita harus melakukan cara tadi ya. Ya mungkin ya dengan komunikasi yang baik dengan si anak. Jangan sampai kita marah meskipun hati kita itu gimana karena si bocil ini rewel ya. Kita harus tahan. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan trimmer ya teman-teman. Itu untuk menggunakan atau itu untuk membuat bola saja supaya pengerokannya nanti mudah ya. Dan selanjutnya saya pakai sepatu trimmer nomor 1 mili ya. Itu untuk memperhalus kembali bagian-bagian yang bawah yang masih kurang halus atau masih ada rambut yang panjang-panjang sedikit, itu harus kita haluskan dengan itu ganti dari sepatu clipper saya ya, karena mungkin pisau clipper saya sudah waktunya mengganti karena sudah tajam. Dan untuk mengantisipasi supaya ketajamannya tidak sampai ke kulit si anak ini, karena memang seorang anak itu ketika kita pakai sepatu atau kita pakai mesin yang tumpul pisaunya terkadang itu sakit ya. Jadi untuk mengatasinya kita pakai trimmer dulu ya. Istilahnya ya sebesar dulu, kita kumpulkan uang dulu baru kita membeli pisau yang baru. Dan untuk seterusnya dari sepatu trimmer yang satu tadi saya gunakan sepatu trimmer nomor 2 mili ya, itu agak sedikit ke atas ya untuk menghaluskan gradasi. Dan selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, saya overcomb bagian belakang karena ini perlu kita overcomb ya. Sekiranya tidak perlu ya tidak usah, karena ini rambutnya yang belakang sedikit mengembang ya teman-teman, jadi harus kita overcomb supaya nantinya jauh lebih rapi, jauh lebih enak dipandang ya. Nggak usah ragu-ragu ya teman-teman. Teman-teman bisa saja overcomb menggunakan gunting, bisa menggunakan clipper, bisa menggunakan trimmer juga bisa. Dan seterusnya untuk pengerokannya ya, usahakan teman-teman pakai air dicampur sabun atau dicampur dengan bedak ya, karena ketika kita memotong bocil yang semacam ini, ketika proses pengerokannya kalau nggak pakai air dicampur dengan krim atau apa terkadang itu sakit ya teman-teman. Jadi harus lebih hati-hati kembali ya, karena ini juga merupakan customer baru, harus kita jaring, harus kita jarah, harus kita rebut customer ini ya. Komunikasi yang baik, apa yang dia mainkan, apa yang dia mulai sak piye ben ae tokne ae, intine ben kerasan yang gini ya. Mungkin sekian dari saya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.